When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. Selamat datang dan selamat bergabung di channel kami, Ruslan Kandur. Takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Suatu ketika Imam Ibnul Jauzi sedang merenungi sebuah rahasia di balik disembunyikannya atau dihilangkannya atau dihapuskannya ayat tentang rajam di dalam Al-Quran secara lafaz, namun hukumnya tetap berlaku menurut ataupun ijma' para ulama. Beliau menyimpulkan ada dua rahasia yang beliau dapati dari mengapa Allah Azza wa Jal menghapus lafaz penyebutan ayat tentang rajam. Yang pertama beliau sampaikan di dalam kitabnya Saidul Khatir, yaitu lutfullahi bi'ibadi, kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya. Karena setidaknya apabila ayat tentang rajam dicantumkan di dalam Al-Quran, maka kita akan rasa takutnya tinggi, akan menimbulkan dalam diri kita yang membaca bahwa Islam itu sangatlah radikal ataupun keras. Maka itu adalah salah satu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kelembutan dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Maka kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang ayat yang memberatkan kepada hambanya, Allah tidak menyertakan namanya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah tentang puasa. Di sini sirahnya, bentuk fi'ilnya menggunakan fi'lun madhi lil majhul. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa fi'lul majhul ini adalah sebuah fi'il yang fa'ilnya tersembunyi. Maka disebut dengan majhul, tersembunyi fa'ilnya. Karena Allah tidak ingin ketika ada perintah yang memberatkan kepada hambanya, di situ disebutkan Allah Azza wa Jalla. Namun perhatikan di ayat yang lain, ketika berkaitan dengan hal yang menyenangkan, hal yang sifat Allah berkaitan dengan hal yang membuat hamba-hambanya senang dan gembira, yaitu dalam firman Allah, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rabbukum. Di sini ada kalimat rabbukum. Tuhan kalian, yaitu Allah Azza wa Jal, ala nafsihi, menetapkan atas dirinya sifat ar-rahmah, yaitu kasih sayang, kelembutan. Jadi ini adalah hikmah yang pertama ataupun rahasia mengapa Allah Azza wa Jal tidak mencantumkan atau menyebutkan ayat tentang rajam secara lafaz, namun hukumnya berlaku. Karena Allah dari sifatnya yaitu latif, memiliki kelembutan kepada hamba-hambanya. Adapun hikmah yang kedua, di balik rahasia mengapa Allah tidak mencantumkan ayat tentang rajam, yaitu menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang Allah muliakan. Sebagaimana di ayat yang lain Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak cucu Adam, manusia secara keseluruhan, dan lebih-lebih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad secara hukum, apabila sudah disepakati oleh ijma', maka hukum itu akan berlaku dan semua mengetahui dalil ataupun
nas yang menjelaskan tentang hukum itu sendiri. Seperti halnya rajam, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, namun di dalam sunnah Nabi SAW dalam hadis disebutkan ataupun dijelaskan. Maka dengan hal ini membuktikan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla telah memuliakan umat ini, memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Maka di akhir dari pertemuan ini ada kisah lain yang menunjukkan betapa Allah Azza wa Jalla sangat memiliki sifat lembut. Sesuatu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, Khalilullah. Nabi Ibrahim tatkala diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, tahukah di mana atau kapan Allah Azza wa Jalla memerintahkan atau menurunkan wahyunya? Saat beliau sedang tidur, artinya dalam mimpi. Padahal Allah Maha mampu untuk menurunkan wahyu itu saat beliau terbangun. Perhatikan, andai saja perintah ataupun wahyu untuk menyembelih Ismail alaihissalam saat Nabi Ibrahim terbangun, mungkin beliau terkaget dan beliau sedih. Namun dengan kelembutan Allah Azza wa Jalla dan hikmahnya, Allah mewahyukan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam saat Nabi Ibrahim tertidur ataupun dalam mimpi. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fina wa fikum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini, Ruslan Kandur. Teruslah dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman, keluarga, saudara, atau orang lain yang Anda cintai. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dibagikan kepada orang lain. Dan ad-dallu ala khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti halnya pahala orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows.